Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali berharap proses kedatangan kapal induk legendaris milik Italia, Giuseppe Garibaldi, dapat dipercepat untuk segera memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Kapal yang sebelumnya dioperasikan oleh Italian Navy ini dinilai memiliki kemampuan strategis sebagai pangkalan udara terapung yang mampu membawa pesawat tempur dan helikopter dalam berbagai operasi laut. Jika rencana tersebut realisasi, kehadiran kapal induk ini diyakini akan meningkatkan kekuatan proyeksi militer Indonesia sekaligus memperkuat pengamanan wilayah maritim nasional. Di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Kolin Lamil, Jakarta, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Muhammad Ali, menyampaikan harapan besar terkait rencana penguatan armada TNI Angkatan Laut. Harapan tersebut berkaitan dengan proses akuisisi kapal induk legendaris milik Italia, Giuseppe Garibaldi, yang diharapkan dapat segera bergabung memperkuat jajaran alat utama sistem persenjataan Alutsista Indonesia. Ya, kapal ini bukan kapal sembarangan. Kapal induk Giuseppe Garibaldi adalah salah satu kapal perang terkenal milik Angkatan Laut Italia. Bobotnya sekitar 13.000 ton. Panjangnya lebih dari 180 meter, dan selama puluhan tahun, kapal ini menjadi simbol kekuatan laut Italia. Kini, Indonesia sedang berupaya menghadirkan kapal tersebut ke Nusantara untuk memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali menjelaskan bahwa proses akuisisi kapal ini masih berlangsung dan berjalan cukup intens di Italia. Negosiasi dilakukan secara serius oleh berbagai pihak. Di satu sisi terdapat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di sisi lain ada Angkatan Laut Italia, serta perusahaan galangan kapal ternama Italia, yaitu Fincantieri, yang dahulu membangun kapal tersebut. Jadi prosesnya tidak sekedar transaksi biasa seperti membeli kendaraan di showroom. Proses ini lebih menyerupai diplomasi strategis yang melibatkan teknologi militer canggih, sistem persenjataan modern, hingga berbagai kesepakatan penting antara dua negara. Karena itu pembicaraan yang sedang berlangsung bukan hanya menyangkut harga kapal, tetapi juga kondisi teknis kapal, rencana modernisasi sistem, dukungan logistik, serta bagaimana kapal tersebut nantinya dapat terintegrasi dengan sistem pertahanan Indonesia. Seluruh aspek ini dibahas secara sangat rinci dan hati-hati. Namun, yang menarik, Laksamana Ali memiliki harapan yang cukup ambisius. Ia berharap kapal induk tersebut dapat tiba di Indonesia lebih cepat dari perkiraan awal. Bahkan jika memungkinkan, kapal tersebut sudah berada di Indonesia sebelum parade militer berlangsung pada tanggal 5 Oktober. Bayangkan jika hal itu benar-benar terwujud. Saat parade militer berlangsung, kapal induk baru Indonesia sudah bersandar di pelabuhan, atau bahkan turut menjadi bagian dari demonstrasi kekuatan militer. Tentu saja hal tersebut akan menjadi pemandangan yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Namun menghadirkan kapal induk tidak hanya sekedar memindahkan kapal dari Italia ke Indonesia. Ada satu aspek penting yang sering tidak terlihat oleh publik, yaitu kesiapan sumber daya manusia. Kapal induk dapat diibaratkan seperti kota kecil yang mengapung di laut. Sistem di dalamnya sangat kompleks. Di dalamnya terdapat radar, sistem navigasi, ruang kendali penerbangan, sistem persenjataan, komunikasi satelit, hingga manajemen operasi udara di atas gelada kapal. Semua teknologi tersebut tentu tidak dapat dioperasikan oleh sembarang orang. Karena itulah, TNI AL mulai menyiapkan sekitar 500 pelaut yang memiliki kualifikasi khusus untuk mengoperasikan kapal ini. Jumlah 500 orang bukan angka kecil. Itu hampir setara dengan satu satuan militer kecil yang seluruh personilnya harus memahami teknologi kapal induk secara mendalam. Sebagai langkah awal, TNI AL berencana mengirim gelombang pertama sebanyak 100 prajurit pilihan ke Italia pada bulan Mei. Para prajurit tersebut akan menjalani pelatihan intensif secara langsung di sana. Pelatihannya tentu tidak sederhana. Mereka akan mempelajari pengoperasian sistem navigasi kapal induk, memahami teknologi persenjataan modern, hingga menguasai prosedur penerbangan di atas gelada kapal. Perlu dipahami bahwa mengatur penerbangan di atas kapal induk jauh lebih rumit dibandingkan di bandara biasa. Landasan kapal relatif pendek, kapal terus bergerak mengikuti ombak, arah angin di laut sering berubah, dan seluruh proses harus dilakukan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Karena itu, latihan yang dijalani para prajurit benar-benar dilakukan dengan sangat serius. Selain itu, kapal induk Giuseppe Garibaldi juga diproyeksikan memiliki peran strategis dalam pertahanan Indonesia. Kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai kapal perang biasa, tetapi juga sebagai pangkalan udara terapung. Artinya, kapal ini mampu membawa berbagai wahana udara, termasuk drone militer.
Drone tersebut dapat digunakan untuk pengawasan wilayah laut, patroli keamanan, hingga misi pengintaian jarak jauh. Dengan kemampuan tersebut, Indonesia dapat memantau wilayah perairan yang sangat luas tanpa selalu bergantung pada pangkalan udara di daratan. Di sisi lain, kapal induk ini juga memiliki nilai diplomasi militer yang sangat penting. Dalam dunia militer modern, kapal induk sering dianggap sebagai simbol kekuatan Blue Water Navy. Istilah ini merujuk pada kemampuan angkatan laut suatu negara untuk beroperasi jauh di luar wilayah perairannya sendiri, bahkan melintasi samudra. Dengan kata lain, jika kapal induk ini benar-benar bergabung dengan armada TNI AL, Indonesia akan memiliki kemampuan proyeksi kekuatan laut yang jauh lebih besar. Kapal tersebut dapat berlayar ke berbagai wilayah samudra, mengikuti latihan militer internasional, menjalankan misi kemanusiaan, hingga mendukung operasi penjaga perdamaian dunia. Sebelum mencapai tahap itu, TNI AL juga telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya melalui studi banding ke kapal induk milik Thailand yang bernama HTMS Chakri Narubebet. Kapal tersebut menjadi referensi penting karena Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang telah lebih dahulu mengoperasikan kapal induk. Melalui kunjungan tersebut, para perwira TNI AL dapat mempelajari secara langsung bagaimana operasional kapal induk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari manajemen kru kapal, aturan penerbangan di geladak, hingga sistem logistik yang mendukung operasi kapal. Dengan berbagai persiapan tersebut, diharapkan ketika Giuseppe Garibaldi resmi diserah terimakan kepada TNI AL, seluruh aspek operasional sudah berada dalam kondisi siap. Awak kapal telah terlatih, sistem operasional telah dipahami, dan kapal dapat langsung menjalankan tugasnya sebagai bagian dari kekuatan maritim Indonesia. Namun cerita mengenai kapal induk Giuseppe Garibaldi ini sebenarnya tidak berhenti hanya pada proses pembelian atau pelatihan awak kapal saja. Di balik rencana ini ada gambaran yang lebih besar mengenai bagaimana Indonesia melihat masa depan kekuatan lautnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Jalur pelayaran internasional yang sibuk juga melintasi wilayah Nusantara. Setiap hari ribuan kapal dagang, kapal tanker, hingga kapal militer dari berbagai negara melintas di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini membuat keamanan laut menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi pertahanan nasional. Disinilah kehadiran kapal induk seperti Giuseppe Garibaldi bisa memberikan dampak yang cukup signifikan. Kapal induk bukan hanya sekedar kapal perang besar, ia berfungsi sebagai pusat komando bergerak di laut, tempat berbagai sistem pertahanan, pengawasan, dan operasi udara dapat dijalankan secara terpadu. Dengan kapal induk, sebuah angkatan laut memiliki kemampuan untuk membawa kekuatan udara langsung ke tengah laut. Jadi ketika sebuah armada berlayar jauh dari pangkalan, mereka tetap memiliki dukungan udara di atasnya. Hal ini tentu memberikan keunggulan strategis dalam berbagai operasi maritim. Selain itu, kapal induk juga bisa menjadi alat penting dalam operasi non-militer, misalnya dalam misi kemanusiaan. Dalam situasi bencana alam, kapal induk dapat berfungsi sebagai pusat bantuan terapung. Helikopter dan drone dari kapal tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Karena itulah banyak negara memandang kapal induk bukan hanya sebagai simbol kekuatan militer, tetapi juga sebagai simbol kemampuan logistik dan respons cepat terhadap berbagai krisis. Menariknya, Giuseppe Garibaldi sendiri memiliki sejarah panjang dalam berbagai operasi internasional. Kapal ini pernah terlibat dalam berbagai misi NATO dan operasi penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik. Pengalaman operasional yang panjang ini membuat kapal tersebut memiliki reputasi sebagai kapal induk yang tangguh dan andal. Bagi Indonesia, pengalaman operasional yang melekat pada kapal ini tentu menjadi nilai tambah. Dengan mempelajari sistem dan prosedur yang telah digunakan selama puluhan tahun, TNI AL dapat mempercepat proses adaptasi dalam mengoperasikan kapal induk. Namun tentu saja perjalanan menuju pengoperasian kapal induk pertama Indonesia tidak akan selalu mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan secara matang, mulai dari infrastruktur pelabuhan, sistem logistik, rantai pasokan suku cadang, hingga integrasi dengan armada kapal perang lainnya. Kapal induk tidak pernah beroperasi sendirian. Biasanya kapal ini akan berada di tengah sebuah kelompok tempur laut atau Carrier Strike Group. Di sekelilingnya akan ada kapal perusak, kapal fregat, kapal logistik, serta kapal selam yang bertugas memberikan perlindungan. Artinya, kehadiran kapal induk juga akan mendorong peningkatan kemampuan berbagai jenis kapal perang lainnya di armada TNI AL. Semua harus mampu bekerja secara terkoordinasi, seperti sebuah orkestra militer di tengah laut.
Jika semua rencana ini berjalan lancar, maka kehadiran Giuseppe Garibaldi nantinya bukan hanya menambah satu kapal baru dalam daftar alutsista Indonesia. Lebih dari itu, kapal ini bisa menjadi tonggak penting dalam perjalanan modernisasi kekuatan laut Indonesia. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjaga wilayah perairannya sendiri, tetapi juga mulai membangun kemampuan maritim yang mampu beroperasi di tingkat regional, bahkan global. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.